Sukacita kita kembali boleh berjumpa lagi melalui lawatan firman Tuhan. Karenanya mari anak-anak, remaja, pemuda, kaum perempuan, kaum laki-laki, kaum sepuh, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya ke-119, ayatnya yang ke-129 sampai 136. Mazmur 119 ayatnya yang ke-129 sampai 136. Mari saudara kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami boleh berbakti kembali di rumah kami masing-masing, di keluarga kami, dan di dalamnya ada keindahan karena kami yakini Engkau ada bersama dengan keluarga kami, Engkau melawat kami. Kebenaran firman-Mu kami rindukan, karenanya dalam segala keterbatasan kami datang. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dengan penuh sukacita kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan dengan kebaikan tuntunan-Mu kami pun rindu melakukannya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 129 sampai 136, begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepada aku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara, tentu kita sama-sama mengetahui bahwa ayat ini adalah ayat yang unik ya. Karena pasal 119 dari kitab Mazmur ini adalah pasal yang paling panjang dari seluruh isi Alkitab. Bayangkan saudara, untuk satu pasal ini saja, pasal 119, ada 176 ayat yang ada di dalamnya. Panjang sekali saudara ya, kalau kita membacanya perlahan-lahan butuh waktu. Lalu saudara-saudara, tidak hanya panjang, tulisan-tulisan di dalamnya saudara adalah tulisan-tulisan yang sangat indah, yang menggambarkan kedekatan antara penulisnya dengan Allah. Kelihatannya saudara-saudara, penulisnya adalah orang yang sangat mencintai Allah, sangat mengalami karya-karya Allah dalam hidup. Karenanya saudara-saudara, kita paham refleksi atau perenungan dari penulis Mazmur 119 ini juga memang sangat dalam. Dan tidak heran saudara, dari refleksi-refleksi ini sampai hari ini lahirlah lagu-lagu yang sangat terkenal saudara-saudara. Saudara pasti tahu ya, misalnya lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu lagu yang kemudian juga diadopsi dari refleksi yang ada di dalam Mazmur 119 ini. Nah saudara-saudara, hari ini kita mau belajar kekayaan refleksi dari Mazmur ini.
untuk kita bawa ke dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, Mazmur ini menolong kita untuk memahami bahwa sumber kebahagiaan sejati itu hadir di dalam perintah-perintah Allah. Kita merasa bahagia kalau perintah-perintah Allah itu saudara-saudara hidup dalam diri kita. Ini penting saudara-saudara. Kenapa penting? Karena ternyata berbeda dengan apa yang ditawarkan dunia ini. Dunia ini mengatakan saudara-saudara, orang bahagia kalau punya harta, uangnya banyak saudara, materinya berlimpah-limpah. Tapi pemazmur ini saudara mengatakan bahwa kebahagiaan muncul dari kerinduan untuk hidup sesuai dengan perintah atau firman-firman Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari kedalaman isi, keindahan bahasa yang digunakan, lalu refleksi-refleksi yang secara lugas dihadirkan, orang banyak percaya, sekalipun memang tidak disebutkan oleh kitab Mazmur 119 ini, penulisnya itu Daud, raja kedua dari bangsa Israel, tapi seringkali dianggap raja yang paling besar. Nah saudara-saudara, kalau kita meyakini penulis dari Mazmur 119 ini adalah Daud, maka barangkali kita berpikir, ya wajar dong, dia berbahagia, dia raja kok. Dia pribadi yang dilimpahi oleh harta dan kekuasaan kok. Tapi saudara jangan lupa, Daud ini juga pribadi yang pernah mengalami ketakutan, hidup menderita. Misalnya saudara, manakala dia masih jadi anak gembala, menggembalakan kambing domba, saudara-saudara, wah ada singa hutan, singa gunung, saudara. Serigala yang barangkali mengancam keberadaannya, saudara. Saudara jangan lupa juga bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul dari satu gua ke gua yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara. Dia pergi demi menyelamatkan diri, itu bukan situasi hidup yang enak. Kita tahu juga saudara-saudara, kehidupan pribadi dari Daud ini juga ada gejolaknya. Ada orang-orang seperti Absalom, anak yang memberontak kepada dia. Ada anak-anaknya yang saling menyakiti saudara-saudara. Tetapi dalam kehidupannya saudara, khususnya di masa tua, rupanya Daud merenungkan bahwa di dalam setiap kekurangan dirinya, setiap keterbatasannya, ternyata dia kemudian selalu mengalami ada penghiburan luar biasa manakala firman Tuhan hidup di dalam dirinya. Manakala firman Tuhan hadir sebagai pegangan bagi dia. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagian yang berikutnya saudara-saudara dari Mazmur 119 ini adalah firman Tuhan itu berisi janji, memberi kekuatan. Jadi kalau bicara janji saudara, manakala itu dihadirkan oleh manusia memang seringkali sulit untuk dipegang, ya. Pagi bicara apa saudara, sore lain lagi gitu ya. Tapi kalau janji Tuhan saudara, dan ini dialami oleh Daud, dan harusnya diimani juga oleh setiap kita orang percaya, janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan janji Tuhan bagi setiap anak-anaknya yang taat kepadanya adalah janji untuk mendapatkan berkat-berkat kebaikannya. Saudara, mari kita kembali mengingat, apa Daud tidak pernah punya masalah? Wah, saudara, luar biasa masalah dalam hidupnya. Dia pernah melakukan dosa, menjinahi istri orang. Dari perempuan itu saudara, Batsheba, maka lahirlah seorang anak. Tapi Allah menghukum Daud, saudara, anak itu sakit dan mati. Itu masalah bagi Daud. Dia sangat terpukul dengan kejadian itu.
Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan saudara, anak-anaknya bertikah satu dengan yang lain. Ada anak perempuannya saudara Tamar diperkosa oleh anaknya yang lain Amnon, sekalipun beda ibu saudara. Bayangkan saudara dengan saudara saling memperkosa. Karena merasa terluka saudara oleh perbuatan Amnon. Maka saudara yang lain dari Tamar yaitu Absalom membalas dendam. Dia membunuh Amnon saudara. Wah, keji sekali. Saudara membunuh saudara. Keturunan Daud itu. Ada masalah saudara yang hadir. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, Daud selalu mampu kembali kepada Tuhan. Dari keterpurukan hidupnya, kesalahannya, dia kembali kepada firman Tuhan. Dia perbaiki jalannya. Dan akhirnya saudara-saudara, masalah itu tidak menguasai dia, tapi dia menguasai masalah itu. Firman Tuhan dan janji-janji Tuhan di dalamnya memberi kekuatan kepada Daud, sehingga dia menjadi pribadi yang tegar. Saudara, kita pun demikian. Hidup kita ini sebagai orang Kristen, saudara, bukan tanpa masalah. Allah memperkenankan kita juga untuk berada di dalam masalah. Tapi saudara-saudara, manakala kita percaya kepada janji-janji Allah yang ada di dalam firman-Nya, maka kita akan terus dikuatkan. Kita akan tetap ditopang saudara. Jalan kita akan tetap diarahkan. Kita yang sudah terpuruk akan boleh kembali bangkit. Yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu ada banyak ya hal yang bisa diangkat, poin yang bisa kita kupas bersama. Tapi hari ini saya mengangkat 3 saja saudara-saudara. Tuhan adalah tempat perlindungan dan perisai kita saudara-saudara. Dan itulah yang kemudian dialami oleh Daud dalam perjalanan kehidupannya. Siapa Daud saudara-saudara dibandingkan dengan Saul? Daud hanya dikelilingi oleh saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Sementara Saul yang saat itu diliputi oleh kemarahan dan rasa iri, punya pasukan yang jumlahnya sangat besar, siap untuk membunuh dia. Tapi saudara-saudara, Daud selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dia selalu meminta perlindungan dari Tuhan. Sehingga di saat-saat dia harusnya binasa, justru Allah membalikkan keadaan. Daud justru menjadi pemenang. Saudara-saudara, dalam hidup kita pun punya banyak ketakutan. Manusiawi saudara. Kita sadar kita kecil, ada banyak tantangan, banyak persoalan yang begitu besar yang siap menekan kita. Banyak orang putus asa saudara-saudara. Karenanya banyak yang berani mati, jarang yang berani hidup. Tapi hari ini lewat firman Tuhan Allah menguatkan kita. Pengalaman Daud, Allah sumber perlindungan. Datanglah selalu kepada Allah. Dengarkanlah perkataan-perkataan yang menguatkan dan menghibur itu, yang menuntun kita dan membawa kita keluar dari persoalan kita. Lalu pada akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, mintalah selalu perlindungannya, agar kita boleh terbebas dari hal-hal yang menjadi ketakutan kita, karena Dia hadir dan kekuatannya menghampiri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bergembira karena lewatnya kami memperoleh kekuatan baru, terutama di dalam menghadapi berbagai ketakutan dalam diri kami. Hari ini kami kembali dikuatkan bahwa Engkau adalah Allah yang menganugerahkan firman, dan firman-firman-Mu sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih kalau hari ini kami belajar tentang bagaimana firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi penghiburan, firman-Mu menjadi tuntunan, firman-Mu menjadi penghiburan, perlindungan bagi kami.
Kuatkan kami ya Bapa, sehingga di dalam hari-hari kehidupan kami, di mana banyak ketakutan di dalamnya, kami selalu percaya pada janji-janji kehadiran-Mu, karya-Mu, kuasa-Mu dan kekuatan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Allah. Terima kasih untuk semangat baru yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.